Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Fadliati Harna. Ini materi kita ya, coba dilihat dan perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan PPT berikut ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa pembelajaran dulu. Perjuangan pembebasan Irian Barat itu dimulai dari tahun 1950 sampai 1969. Bermula dari masalah ini masuk dalam program kabinet di tahun 1950 pada masa demokrasi liberal. Perjuangan pembebasan Irian Barat masuk dalam setiap program kerja kabinet masa demokrasi liberal, mulai dari kabinet Nasir sampai kabinet Juanda yang terakhir. Selalu menyuarakan untuk pembebasan Irian dari tangan kekuasaan Belanda. Walaupun sampai masa akhir kabinet, masalah pembebasan Irian Barat belumlah terselesaikan. Sampai akhirnya pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan lebih ditingkatkan lagi dan akhirnya berakhir dengan adanya nanti PEPRA di tahun 1969. Nah, ini adalah latar belakang terjadinya pembebasan Irian Barat. Pertama, Belanda tidak bersedia menyerahkan Irian Barat sesuai dengan salah satu isi perjanjian KMB. Kedua, Belanda mengingkari isi perjanjian mengenai status Irian Barat. Ketiga, sesuai hasil sidang BPUPKI, wilayah RI meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda. Yang keempat, RI dan Belanda tidak menemukan titik kesepakatan mengenai Irian Barat. Nah, ini adalah upaya pemerintah dalam pembebasan Irian Barat. Upaya pemerintah itu terbagi atas dua cara, satu cara diplomasi dan dua cara konfrontasi. Namun untuk konfrontasinya dibagi menjadi konfrontasi ekonomi, politik, dan konfrontasi militer. Nah, kita masuk ke cara pertama, yaitu cara diplomasi. Cara diplomasi adalah cara yang dilakukan dengan cara berunding di meja perundingan. Seperti yang telah dilakukan adalah pihak Indonesia dengan Belanda mengadakan konferensi Uni Indonesia Belanda pada tanggal 4 Desember 1950, di mana pihak Indonesia menyatakan keinginannya untuk pihak Belanda mengakui secara de jure status Irian Barat. Namun sayangnya ini ditolak oleh pihak Belanda. Dan setiap tahun selanjutnya pemerintahan Indonesia tetap melaksanakan perjuangan diplomasinya, namun selalu gagal. Sehingga akhirnya pemerintahan Indonesia mengajukan masalah Irian Barat ke PBB di tahun 1954, namun belumlah mendapat perhatian yang sangat jelas di PBB. Kemudian dilakukanlah cara konfrontasi yang dimulai dengan konfrontasi politik, di mana pihak Indonesia melakukan pembatalan isi perjanjian KMB secara sepihak. Kemudian membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Swasiu pada tanggal 17 Agustus 1956. Sedangkan konfrontasi ekonomi yang dilakukan pihak Indonesia adalah menasionalisasikan The Java Bank menjadi Bank Indonesia di tahun 1951.
Kemudian mereka mengajak para buruh untuk melakukan pemogokan di perusahaan milik Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Kemudian melakukan konfrontasi militer, di mana merumuskan Trikora, 3 komando rakyat di tahun 1961, dan mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, dalam konfrontasi militer ada suatu peristiwa, yaitu peristiwa Laut Aru, di mana pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru, di mana ada 3 kapal Republik Indonesia, yaitu Macan Tutul, Harimau, dan Macan Kumbang, diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu, ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru, dan karena masalah tersebut, akhirnya Komandan Yos Sudarso terbakar dan tenggelam. Dan ini adalah foto dari Yos Sudarso. Kita masuk ke akhir pembebasan perjuangan Irian Barat. Nah, bisa kita lihat yaitu ada 3 hal dalam akhir pembebasan perjuangan Irian Barat, di mana ditandai adanya bunker plans. Nah, bunker plans ini adalah dari Alois Bunker, seorang diplomat dari Amerika Serikat. Kemudian bunker plans ini mengajukan beberapa rencananya, seperti 1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. 2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Kemudian juga di akhirnya pelaksanaan ini dilanjutkan dengan adanya perjanjian New York, karena pada hal bunker plans, pihak Belanda itu menolaknya. Namun kemudian dengan desakan dari pihak Amerika Serikat, akhirnya Belanda setuju untuk melakukan perjanjian New York. Nah, ada beberapa hal isi dari perjanjian New York, seperti setelah persetujuan disahkan paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu bendera Belanda diturunkan dan digantikan dengan bendera PBB. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Baru selanjutnya pada tahun 1969 diadakanlah penentuan rakyat atau PEPRA di Irian Barat. Apakah mereka setuju untuk bergabung ke dalam NKRI atau memilih untuk memisahkan diri dari NKRI. Kemudian yang ketiga ditandai dengan adanya PEPRA, yaitu penentuan rakyat atau pendapat penentuan rakyat. Nah, akhir dari konflik pembebasan Irian Barat antara Republik Indonesia dengan Belanda adalah dengan diselenggarakannya PEPRA tahun 1969, yang akhirnya menghasilkan keputusan bahwa rakyat Irian Barat bergabung ke dalam NKRI. Ini ada latihan tugas perjuangan pembebasan Irian Barat, nanti tolong dikerjakan ya. Oke, itu saja materi kita tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah paham dengan materinya? Kalau belum paham,
Boleh ditanyakan langsung. Oke, sampai sini dulu ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.